Jadi kalian lihat dulu preparat basahnya seperti ini. Kalau di jantung, kalau ini adalah paru-paru. Jadi di antara dua paru-paru ini ada namanya cavum pleura. Cavum pleura akan membentuk suatu di antara dua paru-paru, kan di dalamnya ada cavum pleura. Cavum pleura di dalam sini akan membentuk ruangan. Ruangannya namanya mediastinum. Mediastinum ada 4. Mediastinum superior sama inferior. Inferior dibagi jadi 3. Ada yang anterior, medius, sama posterior. Nah, jantung dia ada di mediastinum ya inferior, medius. Nah, letaknya itu penting supaya gimana? Supaya nanti saat membelah jantung kalian tahu isinya tuh ada organ apa aja gitu. Oke. Boleh dipegang. Ini jantungnya masih fresh. Masih kita belah kemarin, baru kita belah. Sama ada otak. Baru kita belah. Jadi struktur kecil banget bisa kelihatan. Tertarik ya? Oke, lanjut ya. Kita bakal sambil lihat ini boleh belajar ini sistem sirkulatoria. Jadi sistem sirkulatoria itu ada 2. Yang bagian kardiovaskuler, yaitu ada arteri sama vena. Bedanya arteri sama vena apa? Kalau arteri itu keluar dari jantung. Kalau vena dia itu masuk ke jantung. Ya. Terus dari strukturnya, kalau arteri itu dia lebih elastis. Kalau vena dia itu lebih kolaps. Ya. Terus ada arteri itu nggak punya katup. Kalau vena dia punya katup. Terus kalau histologi, arteri itu tunika medianya lebih besar karena dia ada otot supaya dia bisa memompa darah lebih kencang. Kalau vena, dia tunika adventitianya lebih lebar, lebih luas, lebih tebal. Nah, makanya dia lebih kolaps, nggak ada yang menahan gitu. Jadi gitu ya, kalau belajar kedokteran harus menyambungkan antar lab. Jadi biar gampang belajarnya gitu. Oke, pertama ada arteri. Berdasarkan ukurannya dibagi jadi 3. Ada arteri besar, arteri sedang, sama arteri kecil atau kapiler. Kalau arteri besar itu kalian ingat aja yang dekat dengan jantung. Yang dekat dengan jantung apa saja? Ada ascending aorta, arcus aorta, aorta descendens, aorta thoracica, aorta abdominalis, itu benar. Kalian jawab itu benar. Terus bisa juga ada truncus pulmonalis, arteri pulmonalis juga bisa gitu. Terus ada arteri sedang. Arteri sedang kalian sebutin semua arteri yang ada di ekstremitas superior maupun inferior itu udah benar. Contohnya ada arteri brachialis, arteri radialis, arteri ulnaris, arteri profunda brachii, itu masih termasuk arteri sedang. Terus dari ekstremitas bawah juga demikian. Kalau kapiler berarti dia ujung-ujung dari arteri radialis atau arteri ulnaris. Oke, nah ini berdasarkan dari ujung arterinya, dia itu terbagi jadi 2, yaitu ada yang single tuh kayak gini, nggak ada anastomosisnya, nggak ada percabangannya. Terus kemudian ada yang fungsional arteri, yaitu dia ada percabangannya, ada anastomosisnya. Nah perbedaannya gimana? Jadi misalkan fungsional arteri ini ada satu pembuluh darah yang terblokir, dia itu masih bisa tersuplaikan oleh pembuluh darah yang lainnya. Jadi ya di sini itu masih bisa tersuplai darah. Kalau yang single di sini, kalau misalkan dia terblokir, dia nggak ada anastomosis lainnya, sehingga kalau misalkan terblokir ya udah wassalam, organnya bakal mati. Contohnya adalah arteri centralis retina. Makanya dia kalau misalkan terblokir sama pembuluh darah karena dia makan banyak lemak ataupun dia tensinya tinggi, maka pembuluh darahnya bisa pecah atau tersumbat, maka dia bisa menjadi retinopati. Ya. Seperti itu. Next, ini hafalin. Ini kalian belajar sendiri aja ya. Hafalin. Oke. Di arteri carotis communis itu ada yang penting. Arteri carotis communis dia bakal bercabang jadi 2. Arteri carotis interna sama eksterna. Kalau eksterna dia bakal memvaskularisasi bagian wajah dan juga kulit dari wajah, dari kulit kepala juga. Kalau
Kalau interna dia bakal masuk ke dalam otak. Ya nanti kalian belajar di 2.3. Jadi ini masih kepake ya teman-teman. Jadi kalau arteri itu bakal kepake semuanya sampai blok akhir di anatomi nanti. Nah di sini ada bangunan penting. Pertama ada kemoreseptor sama baroreseptor. Kalau kemoreseptor dia sensitif terhadap asam dan basa, terhadap kadar pH-nya. Jadi kalau misalkan terlalu rendah, terlalu asam, maka tubuh akan lebih membasahkan gitu. Kalau terlalu basah, maka tubuh akan mengasamkan gitu. Jadi ada dua respon dalam tubuh, yaitu melalui paru atau melalui ginjal. Kalian ada di biokimia namanya asidosis atau alkalosis. Tergantung dia respiratorik, dia berarti di paru. Kalau metabolik berarti dia di ginjal. Gitu ya. Kalau baroreseptor berarti dia sensitif terhadap tekanan. Jadi kalau misalkan dia tekanan yang terlalu rendah, maka dia akan disensorkan oleh di sini masuk ke dalam nervus vagus melalui otak. Lalu otak akan merespon, oh ini tekanannya terlalu rendah, maka dia akan memberikan respon terhadap jantung supaya heart rate-nya dinaikkan, supaya tekanannya kembali tinggi. Oke? Gitu. Ini hafalin. Dia takut keluar, soalnya aku bilang hafalin semuanya. Hafalin. Oke. Vena tadi bedanya dia letaknya lebih superficial daripada arteri. Ya. Oke. Diameternya dia urutannya dari kecil ke besar. Ya. Kalau kecil namanya venula, kalau sedang namanya vena sedang, kalau besar namanya vena besar. Gitu. Ini udah paham ya? Vena brachiosephalika ada dua, kanan sama kiri. Dia merupakan terbentuk dari dua vena ya teman-teman. Jadi di sini ada vena jugular interna dextra sama vena subclavia dextra. Dia akan membentuk suatu muara namanya vena brachiosephalika atau namanya adalah vena anonima. Nah dari bentukan dua ini akan membentuk suatu segitiga. Ini segitiga namanya adalah angulus. Ya. Angulus venosus dexter yang bagian kanan. Nah bagian kiri juga ada. Nah ini vena brachiosephalika tuh ini. Oke. Terus kemudian ada di bagian dinding toraks sama ada di abdominal itu ada namanya vena azygos. Vena azygos itu di bagian kanan tubuh. Kalau vena hemiazygos dia ada di kiri tubuh. Kalau vena hemiazygos aksesoria dia bakal ke SVC. Kalau vena hemiazygos yang lebih bawah dia bakal ke IVC. Kalau vena azygos yang bagian kanan dia bakal ke SVC sama IVC. Intinya kalau bagian atas dia bakal ke SVC, kalau bagian bawah dia bakal ke IVC gitu. Ini gambaran yang beneran dari vena azygos. Ini apa ini? Nomor 16 apa? Struktur apa? Kenapa? Itu esophagus. Ya, esophagus. Oke, setelah nomor tahu deh ya. Kalau sirkulasi vena, sirkulasi fetus atau janin itu perbedaannya dengan sirkulasi orang dewasa adalah kalau di fetus atriumnya itu masih bolong, atriumnya itu masih bolong. Namanya adalah foramen ovale. Kalau sudah besar, namanya adalah fossa ovalis. Gitu. Kayak peninggian di fossa oval namanya apa? Tembus fossa oval. Karena kenapa di mana atrioseptum interatrium itu foramen ovalnya masih kebuka karena atrium dexter ini masih kaya akan oksigen. Kalian ingat kan kalau vena umbilicalis itu kaya akan oksigen. Vena umbilicalis di sini dia akan masuk ke dalam ductus venosus. Dia bakal masuk ke dalam vena cava inferior.
atau dalam beberapa sumber dia bakal masuk ke dalam vena porta hepatis dulu. Pada beberapa individu itu beda ya, dia masuk ke dalam vena porta hepatis bisa, atau langsung ke dalam vena cava inferior, kemudian dia masuk ke dalam atrium dexter. Nah, kenapa dia nggak masuk ke dalam atrium dexter, kenapa nggak masuk ke dalam ventricle dexter langsung? Karena kalau ke ventricle dexter dia hanya masuk ke dalam paru-paru saja, nggak masuk ke dalam seluruh tubuh. Nah, makanya di dalam fetus atau janin dia perlu dilubangkan terlebih dahulu. Namanya adalah foramen opal. Nah, atrium kanan itu dia pasti akan darah itu pasti akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Nah, kalau di fetus itu atrium kanan itu lebih tinggi tekanannya daripada di atrium kiri gitu. Karena dia kan isinya banyak darah nih. Banyak darah dari janin. Dia bakal masuk ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri darah kaya akan oksigen kan dari atrium kanan. Atrium kanan ke atrium kiri masuk ke dalam atrium kiri masuk ke dalam ventricle kiri ke dalam seluruh tubuh. Nah, makanya darah itu akan kaya akan oksigen. Kemudian setelah digunakan oksigennya akan masuk ke dalam arteri umbilikalis, yaitu arteri yang kaya akan CO2 atau deoksigenisasi gitu. Intinya tuh kalau jantung itu tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu. Darah akan menuju ke tekanan rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sama seperti fisiologi. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan fetal circulation? Sudah. Oke, ini intinya kalau sistem limfatik yang biru-biru ini dia bakal bermuara ke area yang biru-biru ini, dia bakal bermuara ke ductus lymphaticus kanan, dexter. Kalau yang krem, warna krem, dia akan bermuara ke ductus thoraxicus. Dah gitu aja. Jadi biasanya terjadi pembesaran di organ-organ limfa tersebut. Bukan organ, tapi nodus lymphaticus tersebut. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan sistem sirkulatoria?